Halo pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya seputar Blitar dan sekitarnya, serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News selengkapnya. Sengketa lahan antara pemerintah Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung dengan KUD Dewi Sri semakin meruncing. Lahan yang menjadi sengketa dipagari oleh warga. Akibatnya, perusahaan penyewa salah satu bangunan KUD tidak bisa beroperasi. Beginilah kondisi lahan yang menjadi sengketa antara pemerintah Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung dengan KUD Dewi Sri. Terlihat pagar yang terbuat dari bambu menutupi kawasan kantor KUD Dewi Sri. Bahkan salah satu bangunan milik KUD Dewi Sri yang disewakan kepada perusahaan Indah Kargo juga ditutup pagar bambu oleh warga Desa Beji. Kepala Desa Beji Hoirudin mengatakan bahwa penutupan yang dilakukan oleh warga Desa Beji ini bertujuan untuk mengamankan aset tanah yang digunakan oleh KUD Dewi Sri, di mana tanah yang digunakan oleh KUD Dewi Sri merupakan tanah khas Desa Beji. Pihaknya juga sudah melakukan mediasi serta meminta KUD Dewi Sri segera mengosongkan kantornya, namun hal itu tidak digubris oleh KUD Dewi Sri. Akhirnya, warga menutup kawasan yang menjadi tanah khas Desa Beji itu menggunakan pagar dari bambu. Hoirudin mengaku siap jika pihak KUD Dewi Sri membawa persoalan ini ke ranah hukum. Pihaknya meyakini memiliki data-data otentik terkait kepemilikan aset tanah yang saat ini digunakan oleh KUD Dewi Sri. Kalau pemerintah desa itu tidak menempuh apapun karena sudah menutup haknya. Ketika nanti mungkin dari KUD atau mau menutup, monggo, karena desa sudah menyampaikan bukti-bukti yang otentik bahwa tanah itu tanah milik desa. Pihak desa apakah masih membuka pintu mediasi Pak dengan KUD? Sebetulnya kita sudah mediasi yang cukup lama dari Muspika, dari KUD dan pemerintah desa itu nota kesepakatannya itu ada. Bahwa ketua KUD mempercayai bahwa itu adalah kas desa. Tapi kenapa tidak lanjut untuk mungkin mediasi yang beberapa terkait dengan tempat yang kita gunakan, KUD tidak pernah semacam itu. Berarti artinya sudah menutup pintu mediasi nggak Pak? Kalau sudah seperti ini, mediasinya kan sudah dari Muspika kan sudah. Nah, keputusan yang terakhir kita pinanya hanya menutup. Kalau KUD mau meneruskan ke ranah hukum, monggo. Sementara itu, manajer operasional logistik Indah Kargo Pradipta mengatakan pihaknya sudah menyewa salah satu bangunan yang dikelola oleh Dewi Sri selama 3 tahun dan uang sewa sudah dilunasi. Saat ini pihaknya telah menempati bangunan itu selama 2 tahun. Pradipta mengaku tidak mengetahui jika bangunan itu bermasalah. Pradipta mengaku penutupan yang dilakukan oleh warga merugikan pihaknya. Dari 4 kendaraan operasional perusahaan, hanya 1 kendaraan saja yang beroperasi, karena 3 kendaraan lainnya tidak bisa keluar setelah dipasang pagar bambu oleh warga. Akibat hal itu, pihaknya merugi hingga 7 juta rupiah setiap harinya. Kantornya ditutup sejak kemarin siang. Terus yang dilakukan dari pihak Kargo sendiri bagaimana? Kita nembusi kepada pihak KUD, karena kan kita sewanya ke pihak KUD. Kita tidak tahu menahu masalah antara KUD dengan pihak desa. Dampaknya apa sih Mas? Dampaknya ya kita nggak bisa beroperasional. Otomatis kita mengalami kerugian karena kita nggak bisa antar paket dan paket yang masuk pun kita nggak bisa antar. Kerugian diperkirakan berapa Mas? Kalau rata-rata kurang lebih ya sekitar 7 juta per hari. Terus ini selanjutnya Mas, kalau karena tidak bisa beroperasional, apa Mas langkah selanjutnya pihak Kargo Mas? Kita rencana akan menemui pihak KUD sama pihak desa untuk dilakukan bimbingan. Kalau tidak ada penyelesaiannya ya mungkin kita buatkan laporan ke Polres juga. Sementara itu, pada saat dihubungi, Ketua KUD Dewi Sri Subianto mengungkapkan telah melaporkan penutupan paksa yang dilakukan oleh warga kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tulungagung. Pihaknya menunggu petunjuk dari Dinkop UM Tulungagung
terkait upaya yang akan dilakukan selanjutnya. Pihaknya juga masih belum mau membawa kasus ini ke ranah hukum untuk menyelesaikan sengketa. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.